Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku mau vlog bahas tentang hukuman bagi orang-orang yang suka memfitnah ya teman-teman. Dalam hukum Islam, fitnah juga sering disebut dengan al-qadzab ya. Al-qadzab dan dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat besar. Allah menjanjikan neraka jahanam bagi para penyebar fitnah. Mereka akan didera sebanyak 80 kali dan kelak tak akan masuk surga, teman-teman. Ya, hati-hati teman-teman untuk perkara fitnah ini ya, teman-teman. Karena banyak sekali manusia atau orang-orang lupa gitu bahwa sesungguhnya fitnah ini adalah dosa yang besar ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah ini lebih besar daripada pembunuhan gitu. Banyak sekali perkara fitnah ini diadakan oleh mereka ya, dikatakan oleh mereka orang-orang, bukan hanya orang-orang biasa atau orang awam yang tidak memiliki ilmu pengetahuan atau yang minim ilmu pengetahuan agama. Bahkan mereka orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang petinggi, bahkan orang-orang yang dikenal oleh orang-orang itu orang soleh gitu. Jadi hati-hati ya, nauzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang suka memfitnah. Sebetulnya ya, perkara fitnah ini itu merugikan sekali ya, banyak merugikan. Entah itu yang mendapat fitnah dan juga yang memfitnah, teman-teman. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-15, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong, itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Banyak sekali orang-orang teman-teman ya mengada-ngada kata-kata gitu kan, mengada-ngada. Jadi dianggapnya itu hal yang remeh gitu teman-teman. Namun itu tuh bukan hal yang sepele ya. Bagi Allah itu adalah hal yang besar, dosa besar teman-teman. Nah, terdapat beberapa azab atau ganjaran teman-teman ya bagi orang-orang yang suka menyebar fitnah. Nah, yang pertama yaitu tidak akan dipercaya dan berhak dihukum. Orang yang suka memfitnah ya, kalau tidak membawa saksi, teman-teman, itu berhak bagi dia itu untuk dihukum cambuk sebanyak 80 kali, teman-teman. Al-Quran surat An-Nur ayat 4, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah tidak masuk surga dan ancamannya neraka jahanam. Bagi mereka yang suka menyebarkan fitnah dipastikan dia tidak akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang suka menyebar fitnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Selain itu, fitnah juga membawa kita kepada siksaan neraka jahanam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Al-Quran surat Az-Zumar ya. Masa Allah, ya, fitnah ini dosa yang sangat besar ya. Bahkan disamakannya, bukankah neraka jahanam itu untuk orang-orang yang kafir? Ternyata orang yang suka memfitnah itu masuknya neraka jahanam, teman-teman. Jadi hati-hati jangan sampai lisan kita ini ya dipakai memfitnah orang. Bagi kita itu hal yang sepele, hanya kata-kata yang mengada-ngada gitu ya, yang menuduh orang gitu. Padahal itu tuh dosa yang besar, teman-teman. Yang ketiga yaitu penyakit hati. Orang yang hatinya dipenuhi penyakit menjadi penyebab mereka suka berbohong dan menyebarkan fitnah, teman-teman. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-10. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakitnya itu dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih karena mereka berdusta ya. Kemudian yang keempat, mendatangkan musibah. Nauzubillah min zalik, teman-teman ya. Fitnah akan menimbulkan musibah bagi siapa saja ya, hingga kaum tersebut menyesalinya atas perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Gitu, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. Nah, buat kita
yang mendapatkan berita-berita dari luaran sana, jangan langsung kita memvonis gitu teman-teman. Kita mendengar berita-berita buruk, berita-berita seseorang itu berbuat dosa, misalnya berbuat tidak baik, kemudian kita langsung menelannya gitu ya oleh telinga tuh. Oh iya ya, emang iya begitu ya, langsung kita sebarin lagi. Aduh, jangan itu teman-teman, hati-hati.